Dalam masa kampanye pencalekan dan pilpres ini banyak para caleg justru menabur baleho di setiap pinggir jalan. Akan tetapi caleg DPRD Kota Medan Sri Ningsih SPD Dapil 2 bernomor urut 6 dari Partai Hanura ini justru sibuk menabur kebaikan pada Jumat Berkah dengan menyantuni puluhan anak yatim dan kaum duafa. Dalam melaksanakan kegiatan yang mulia tersebut Sri Ningsih SPD tak sendiri. Ia bersama caleg DPRD Provinsi Dapil Sumut 1 Hajah Dr. Lydia Meril didampingi tim pemenangan SN Center menggelar acara sosialisasi pencalekan sekaligus menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Kegiatan menyantuni anak yatim dan duafa tersebut dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pencalekan Sri Ningsih di DPRD Kota Medan bersama Bu Lydia Meril yang mencalek DPRD Provinsi Dapil Sumut 1 dari Partai Hanura. Acara bersosialisasi pencalekan tersebut berlangsung aman lancar dan tertib di Warung Pak Fahri lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Jumat sore, tanggal 13 Januari tahun 2024. Kegiatan dimulai dengan kata sambutan dari Ketua SN Center Haji Ahmad Zain yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran para anak yatim, ibu pengajian serta masyarakat setempat. Semoga kegiatan menyantuni anak yatim dan duafa ini mendapatkan berkah dari Allah. Acara hari ini merupakan hajat besar yang dapat mengumpulkan anak yatim dan duafa untuk dapat disantuni. Bukan kita mengharapkan suara dari mereka tapi mengharapkan berkah dan doa dari para anak yatim dan duafa. Semoga apa yang kita harapkan dapat dikabulkan Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dicalonkan ini adalah anak asli Rengas Pulau Marelan yang kita harapkan nanti menjadi wakil rakyat yang bisa diharapkan masyarakat setempat, ungkap Ahmad Zain saat dirahmati Allah bahwa ada satu hajat yang besar, hajat besar bagi kita sekalian. Itu mengumpulkan anak yatim itu bukan kita minta suara dari dia, tapi kita minta berkah. Berkah anak yatim yang kita harapkan nanti semoga apa yang kita rencanakan, apa kita hajatkan diperkenalkan Allah. Sampai itu pula kita minta dukungan dari masyarakat. Dan masyarakat ini mengerti bahwa yang dicalonkan ini adalah masyarakat Rengas Pulau. Semoga nanti dengan terpilihnya nanti anak kita nanti Rengas Pulau ini bisa kita rombak menjadi daerah kampung yang bisa dimasuki oleh masyarakat. Itu yang diharapkan. Pada kesempatan itu juga turut disosialisasikan perkenalan atas anak kami Sri Ningsih Sitepu SPD Caleg DPRD Kota Medan Dapil 2 nomor urut 6 dan Bu Hajah Lydia Meril selaku Caleg DPRD Sumut nomor urut 2. Berlanjut kata sambutan dari tokoh masyarakat selaku Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua Umum LSM Kates Dodi Tongat Sitepu menyampaikan selenggaranya pembagian anak yatim dan duafa yang diselenggarakan SN Center dan saya langsung mengetuain sendiri dengan anak saya Sri Ningsih. Mudah-mudahan ini semua yang kita berikan kepada anak yatim dan kaum duafa tadi bisa menjadi berkah dan menjadi bisa Allah supaya senang. Itu saya dari amal ibadah kita semua. Itu saya dari saya. Harapannya gimana Ketua? Harapan saya ialah semoga ini lebih Nining lahirnya di lingkungan 29, 28, 29 ini supaya bisa dia menjadi amanah. Saya titipkan supaya bisa dia membantu masyarakat khususnya 28, 29 tempat kelahiran Sri Ningsih sendiri. Ya, oke. Terima kasih. Sama juga disampaikan Pak Yen selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi kita bermasyarakat sekaligus kegiatan mulia ini juga menyantuni anak yatim dan warga duafa. Semoga kegiatan di Jumat Berkah ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah serta memberikan kesuksesan pada putri dari Bapak Tongat Sitepu yakni Sri Ningsih SPD menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Medan. Pada kesempatan itu, Hajah Lydia Meril selaku caleg DPRD Sumut 1 mensosialisasikan pada warga mengenai tata cara pencoblosan serta pilih kertas suara yang benar. Pilih kertas cari Partai Hanura Dapil 2 nomor urut 6 coblos caleg Sri Ningsih SPD, kemudian pilih kertas suara warna merah pilih Dapil Sumut 1 nomor urut 2 coblos caleg Hajah Lydia Meril. Di tempat sama juga disampaikan tokoh ulama Ustadz Dahlan.
Dikatakannya bahwa kegiatan berbagi atau sedekah ini merupakan perintah agama Islam dianjurkan Nabi Muhammad SAW dan dalam ayat Al-Quran bahwa kita harus bersyukur dengan cara berbagi maka janji Allah akan menambah rezeki bagi orang yang bersyukur atau orang mau berbagi dengan sesamanya sama artinya ketika kita berbagi maka kita tak pernah merugi. Kita berpesan dalam masa pencalekan ini diharapkan pilihlah caleg yang merupakan dari orang kampung kita sendiri. Kalau bukan kita yang mendukung maka siapa lagi karena hanya orang kampung kitalah yang mengetahui tentang seluk-beluk kampung kita sendiri. Dengan harapan bisa terpilih duduk sebagai wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di kampung kita Rengas Pulau ini, pesan Ustadz Dahlan. Kalau menyantuni anak yatim memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ayo umatku, umatlah santuni anak yatim. Karena barang siapa yang menyantuni anak yatim, nanti di akhirat akan seperti dua jari ada aku sama yang mengurus anak yatim. Jadi tidak ada jarak antara umatku yang mengurus anak yatim sama Rasulullah SAW. Itu kita sebagai umat muslim wajib untuk memberikan nafkah atau membantu orang-orang miskin dan anak yatim. Jadi untuk kita memilih para caleg legislatif khususnya untuk DPRD Kota Medan, minimal orang-orang kampung kita lah yang untuk kita majukan menjadi calon anggota DPRD tingkat 2 Kota Medan. Karena siapa lagi kalau tidak kita sebagai warga yang satu rumpun sama calon tersebut, sehingga kitalah orang satu-satunya untuk membantu menjadikan mereka itu untuk naik ke kursi jadikan calon anggota DPRD. Oke, terima kasih. Dukungan atas pencalekan Sri Ningsih dan Hajah Lydia Meril juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat masing-masing dari Pak Awaludin, Tongat Jawa dan Syahdan Kobra selaku tokoh pemuda. Mereka bertekad akan berjuang mati-matian demi memenangkan caleg Sri Ningsih SPD menjadi wakil rakyat yang merupakan putri asli daerah Marelan, ujarnya. TV Intelijen mengabarkan dari Marelan. Tokoh pemuda, bangga dengan pemuda yang bisa tampil untuk mencalonkan diri dari Rengas Pulau, khususnya adik kita ini Sri Ningsih Teguh, mungkin bisa jadi kebanggaan dan jadi contoh untuk kedepannya untuk pemuda-pemuda yang lain atau remaja yang akan tumbuh. Ya, bangganya di mana, Pak? Bisa jelaskan? Kebanggaan kita itu bisa bersaing dengan orang lain. Nah, itu jadi artinya kita sudah punya produk. Kita sudah punya produk yang bisa kita jual sekarang. Yang selama ini kita hanya beli dan menawar, tapi sekarang kita sudah bisa jual. Itulah Sri Ningsih Boris Teguh. Daerah juga, mana harapannya? Harapannya ya kalau dia akan duduk nanti ya akan dikembangkannya lah peningkatan pembangunan di daerah ini, kemajuannya, itulah yang kami harapkan. Ya, apa saja kira-kira pembangunan itu, Pak Kadir? Drenase, jalan, ataupun rumah ibadah. Ya, ya. Jalannya kenapa itu, Pak Kadir? Ya, jalannya kan terlalu kecil, kan banyak lagi parit harus dibenahi. Iya. Drenase. Sering banjir juga ya? Iya, itu yang kami harapkan. Kalau anak kami ini nanti duduk di atas, mudah-mudahan berubahlah daerah kami. Saya mengetahui Sri Ningsih inilah selaku anak saya di sini, lahir di sini dan berdomisili di sini di lingkungan 29. Jadi saya memang mati-matian untuk mendukung Sri Ningsih Teguh. Jadi saya mengetahui ya, dari bayinya sampai sekarang ini. Saya senang, cukup bangga ada orang yang di lingkungan 29 ini menduduki calon legislatif di sini. Ya, jadi kalau misalnya Sri Ningsih jadi anggota dewan, apa yang Bapak harapkan? Apakah ada yang diharapkan atau tidak? Yang saya harapkan banyak. Nah, bisa dia kalau macam saya bisa saya dia untuk sarana jalan, paret, dan lingkungan bersih. Jadi apa saja upaya Bapak untuk memenangkan Sri Ningsih nantinya?
upaya saya memang saya bergiatlah untuk memenangkan Sriningsih. Ya, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya tengoklah berjuangnya saya, Sriningsih Center, Mengajak masyarakat ya. selaku masyarakat yang berdomisili di lingkungan 29, lagi tetangga saya. Jadi pilihlah putri daerah asli ya. Saya. Oke, terima kasih. Nah,